Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hairiyah. NIM 176101110. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan KdV tidak bergerak atau stabil dalam kasus Hx sama dengan 0 pada gelombang soliter. Ini diambil dari jurnal yang berjudul Supercritical Flow Generating a Solitary Lake Wave Above a Bomb. Sebelum kita masuk di materi, kita perlu mengetahui keterangan-keterangan sebagai berikut, supaya mempermudah pemahaman kita. Yang pertama, Y bar. Y bar sama dengan H bar X, yaitu dasar permukaan. H bar min X bar sama dengan Hx bar, yaitu sudut vertikal dan mengasumsikan tabrakan berbentuk simetri. Lalu Y bar sama dengan H ditambah eta bar X bar, yaitu permukaan elevasi dengan kedalaman seragam H. Selanjutnya, Pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah Pi bar, yaitu fungsi potensial. Lalu lambda. Lambda di sini adalah panjang gelombang. Lalu epsilon. Epsilon sama dengan H tambah lambda kuadrat, yaitu parameter. Lalu Pi, yaitu aliran seragam. U0 bar X bar. H kedalaman, akar GH kecepatan, G gravitasi, U0 kecepatan aliran, Hx representasi gundukan, eta X, Y ketinggian permukaan. Dalam hal ini kita fokus mencari persamaan KdV-nya saat Hx-nya itu sama dengan 0. Gambar berikut, yakni gambar 1, ini menunjukkan konfigurasi gundukan dalam aliran gelombang soliter. Dalam sistem koordinat kartesian, kita memilih sumbu X bar horizontal, yakni sepanjang aliran dasar yang mendatar, dan sumbu Y bar vertikal tegak lurus terhadap sumbu horizontal. Gundukan tersebut dideskripsikan dengan Y bar sama dengan H bar X. Kita hanya mengatur simetri gundukan H bar min X bar sama dengan H bar min X bar. Ini sama dengan H bar X bar. Elevasi permukaan Y bar sama dengan H ditambah eta X bar dengan kedalaman H sebagai mutlak X bar mendekati tak hingga, dan fungsi potensial dinotasikan dengan Pi. Berikut adalah persamaan-persamaan yang akan kita cari bentuk persamaan FKdV dalam kasus Hx sama dengan 0. Persamaan pertama, Pi X bar ditambah Pi Y bar itu sama dengan 0. Yakni untuk domain alirannya itu X bar antara min tak hingga sampai tak hingga. Lalu H bar X barnya kurang dari H ditambah eta bar X bar. Selanjutnya persamaan yang kedua, itu Pi bar Y bar dikurangi Pi bar X bar eta bar X bar sama dengan 0. Lalu persamaan 3, setengah kali Pi bar X bar kuadrat ditambah Pi bar Y bar kuadrat ditambah G kali H ditambah eta bar sama dengan setengah U0 bar kuadrat ditambah GH, dengan permukaannya itu Y bar sama dengan H ditambah eta bar X bar. Dan persamaan yang keempat itu Pi bar Y bar dikurangi Pi bar X bar
H bar X bar sama dengan 0. Selanjutnya dilakukan penskalaan dengan mensubstitusikan skala-skala ke persamaan 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Langkah pertama, kita melakukan penskalaan variabel pada persamaan 1, yakni pi bar X bar ditambah pi Y bar sama dengan 0, atau bisa ditulis do 2pi per do X kuadrat ditambah do 2pi per do Y kuadrat sama dengan 0. Skala-skala yang akan kita substitusikan pada persamaan tersebut yakni pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah pi bar. Lalu X sama dengan epsilon pangkat setengah X bar H pangkat min 1 dan X bar sama dengan epsilon pangkat min setengah HX. Lalu pi bar sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar dari GH dikalikan dengan pi. Dan pi bar X bar sama dengan epsilon pangkat min setengah H dikali akar GH dari pi X. Disubstitusikan ke do 2pi per do X kuadrat. Diperoleh sebelumnya kita mencari terlebih dahulu do pi bar per do X bar, sehingga diperoleh persamaan 5 ini. Kemudian dikuadratkan menjadi persamaan 6 ini, sehingga diperoleh do kuadrat pi per do X bar kuadrat itu sama dengan epsilon pangkat setengah H pangkat min 1 dikalikan akar GH do 2pi per do X kuadrat. Lalu skala-skala pi bar sama dengan U0 X bar ditambah pi bar lalu Y sama dengan H pangkat min 1 Y bar, lalu Y bar sama dengan HY, lalu pi bar sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH pi, dan pi bar Y sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH kalikan dengan pi Y disubstitusikan ke do 2pi per do Y kuadrat. Namun sebelum kita mensubstitusikan ke do kuadrat pi bar per do Y kuadrat itu, kita terlebih dahulu mensubstitusikannya ke yang belum dikuadratkan. Jadi diperoleh persamaan 7 ini. Do pi bar per do Y bar sama dengan epsilon pangkat min setengah akar GH do pi bar per do Y. Itu kita kuadratkan. Maksudnya disubstitusikan ke do kuadrat pi bar per do Y kuadrat, sehingga diperoleh persamaan 8 ini. Do 2pi per do Y bar kuadrat sama dengan epsilon pangkat min setengah H pangkat min 1 akar GH do 2pi per do Y kuadrat. Persamaan 6 dan 8 kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga diperoleh persamaan berikut. Yakni persamaan 9, yakni epsilon dikalikan dengan do 2pi per do X kuadrat ditambah do 2pi per do Y kuadrat sama dengan 0. Langkah kedua, kita melakukan penskalaan pada persamaan 2, yakni pi Y dikurangi pi bar X eta bar X sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan dengan do pi per do Y dikurangi do pi per do X do eta per do X sama dengan 0. Skala-skala yang akan kita substitusikan yakni eta bar sama dengan eta H, dan ini sama dengan epsilon pangkat setengah H
H pangkat min 1 X bar disubstitusikan ke do eta per do X, sehingga diperoleh ini persamaan 10, yakni do eta bar per do X bar sama dengan epsilon pangkat setengah dikalikan dengan do eta per do X. Persamaan 5, 7, dan 10 disubstitusikan ke persamaan 2 menjadi persamaan 11 berikut, yakni do pi per do Y dikurangi epsilon do eta per do X dikalikan dengan U0 ditambah do pi per do X sama dengan 0. Langkah ketiga, kita melakukan penskalaan pada persamaan 3 menjadi berikut ini. Setengah dikali pi bar X kuadrat ditambah pi bar Y kuadrat ditambah G kali H ditambah eta bar sama dengan setengah U0 kuadrat ditambah GH, atau bisa kita tulis setengah kali do pi per do X kuadrat ditambah do pi per do Y kuadrat ditambah G kali H ditambah eta bar sama dengan setengah kali U0 kuadrat ditambah GH. Skala pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah pi bar, lalu pi bar dari X, Y, T sama dengan epsilon pangkat min setengah H akar GH pi, itu kita substitusikan ke do pi bar per do X bar kuadrat, sehingga kita peroleh persamaan 12, yakni do pi bar per do X bar kuadrat sama dengan U0 kuadrat GH ditambah 2U0 GH dikalikan dengan do pi per do X ditambah GH dikalikan dengan do pi per do X kuadrat. Lalu skala-skala ini pi bar sama dengan U0 bar X bar ditambah pi bar dan seterusnya, itu kita substitusikan ke do pi bar per do Y bar kuadrat, sehingga diperoleh persamaan 13, yakni do pi bar per do Y bar kuadrat itu sama dengan epsilon pangkat min 1 GH dikalikan dengan do pi per do Y kuadrat. Persamaan 12 dan 13 disubstitusikan ke persamaan 3 menjadi persamaan 14. Ini F dikalikan dengan do pi per do X ditambah setengah kali do pi per do X kuadrat ditambah setengah epsilon dikalikan dengan do pi per do Y kuadrat ditambah eta sama dengan 0. Langkah keempat, kita melakukan penskalaan pada persamaan 4, yakni pi bar Y dikurangi pi bar X H bar X sama dengan 0, atau kita bisa menuliskan do pi per do Y dikurangi do pi per do X dikalikan do H per do X sama dengan 0. Skala-skala H bar X sama dengan H kali H per epsilon pangkat min 2 sama dengan X, lalu X sama dengan epsilon pangkat setengah H pangkat min 1 X bar disubstitusikan ke do H bar per do X bar, sehingga diperoleh persamaan 15, yakni do H bar per do X bar itu sama dengan do H per do X dikalikan epsilon pangkat 5/2.
persamaan 7, 5, dan 15 kita substitusikan ke persamaan 4, sehingga diperoleh persamaan 16 berikut, yakni do pi per do y dikurangi do h per do x dikalikan epsilon pangkat 3 kali f tambah do pi per do x sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita melakukan aproksimasi pada variabel yang digunakan. Yang pertama, aproksimasi pada persamaan 9. Variabel tak bebas pi gundukan pada persamaan 9 dalam bentuk-bentuk deret asimtotik, yakni persamaan 17. Pi sama dengan epsilon pi 1 ditambah epsilon kuadrat pi 2 ditambah titik-titik dan seterusnya maksudnya. Nah, kemudian kita turunkan 2 kali terhadap x sehingga diperoleh persamaan 18, yakni do 2 pi per do x kuadrat sama dengan pi do 2 pi 1 per do x kuadrat ditambah epsilon kuadrat dikalikan dengan do 2 pi 2 per do x kuadrat dan seterusnya. Lalu persamaan 17 juga kita turunkan sebanyak 2 kali terhadap y sehingga diperoleh persamaan 19, yakni do 2 pi per do y kuadrat sama dengan epsilon kali do 2 pi 1 per do y kuadrat ditambah epsilon kuadrat dikalikan do 2 pi 2 per do y kuadrat dan seterusnya. Lalu persamaan 18 dan 19 kita substitusikan ke persamaan 9 sehingga diperoleh hampiran dari persamaan 9 sebagai berikut, yakni persamaan 20. Ini. Langkah selanjutnya, aproksimasi pada persamaan 11. Variabel tak bebas pi gundukan dan eta ketinggian permukaan pada persamaan 11 dalam bentuk deret asimtotik sebagai berikut, yakni persamaan 21. Pi sama dengan epsilon pi 1 ditambah epsilon kuadrat pi 2 dan seterusnya, itu kita turunkan terhadap x sekali, itu diperoleh persamaan 22. Kemudian persamaan 21 juga diturunkan terhadap y sehingga diperoleh persamaan 23 berikut. Untuk proses untuk deret asimtotik eta itu pada persamaan 24 ini. Eta sama dengan epsilon eta 1 ditambah epsilon kuadrat eta 2 ditambah seterusnya. Itu juga kita turunkan sekali terhadap x sehingga diperoleh persamaan 25 ini. Untuk deret asimtotik f itu seperti persamaan 26, yakni f sama dengan f0 ditambah epsilon 1 f 1 dan seterusnya. Lalu substitusikan persamaan 22 yang tadi dan 26 ke persamaan 11, yakni ini. Ini proses substitusinya. Bisa kita lihat. Sehingga pada akhirnya diperoleh persamaan 27. Langkah selanjutnya, aproksimasi pada persamaan 14. Variabel tak bebas pi gundukan eta ketinggian permukaan dan U0 perbedaan kecepatan aliran pada persamaan 14 dalam bentuk deret asimtotik itu sebagai berikut. Pi sama dengan epsilon pi 1 ditambah epsilon kuadrat pi 2 ditambah seterusnya sehingga menjadi persamaan 28
itu kita turunkan sekali terhadap X, itu diperoleh persamaan 29. Lalu diturunkan terhadap, maksudnya persamaan 28 itu kita turunkan terhadap Y sekali, itu diperoleh persamaan 30. Lalu untuk deret asimptotik dari eta itu persamaan 31 ini. Eta sama dengan epsilon pi 1 ditambah epsilon kuadrat pi 2 ditambah seterusnya. Untuk deret asimptotik dari pi kuadrat itu sama dengan epsilon pi 1 ditambah epsilon kuadrat pi 2 ditambah seterusnya, itu kita kuadratkan. Setelah itu kita turunkan terhadap X, sehingga diperoleh persamaan 33. Selanjutnya persamaan 32 juga kita turunkan terhadap Y, sehingga diperoleh persamaan 34. Lalu untuk deret asimptotik F itu sama dengan F0 ditambah epsilon 1 F1 dan seterusnya. Kemudian substitusikan persamaan 29 sampai 35 ke persamaan 14 menjadi ini. Kemudian diuraikan menjadi ini, sehingga diperoleh persamaan 36. Langkah selanjutnya itu aproksimasi pada persamaan 16. Misalkan pi adalah gundukan dan F adalah perbedaan kecepatan aliran, maka persamaan dalam bentuk deret asimptotik menjadi persamaan 37 berikut. Pi sama dengan epsilon pi 1 ditambah epsilon kuadrat pi 2 dan seterusnya, itu kita turunkan terhadap X, kemudian kita turunkan terhadap Y, sehingga diperoleh persamaan 38 dan persamaan 39. Lalu do H per do X sama dengan epsilon do H1 per do X ditambah epsilon kuadrat do H2 H per do X dan seterusnya. Untuk aproksimasi F itu sama dengan F0 ditambah epsilon 1 F1 dan seterusnya. Kemudian kita substitusikan persamaan 38 sampai 41 ke persamaan 16 menjadi persamaan 42 ini. Setelah melakukan aproksimasi, lalu persamaan 9, 11, 14, 16 diperoleh solusi dengan meninjau pada tiap-tiap orde pertama sampai ketiga dari deret asimptotik. Peninjauan pada tiap-tiap orde dari deret asimptotik berdasarkan persamaan 20, 27, 36, dan 42 akan ditinjau setiap orde epsilon untuk mendapatkan solusi dari deret asimptotik. Yang pertama, untuk orde epsilon pangkat 1 itu persamaan 43 ini. Do per do Y dikalikan dengan do pi 1 per do Y sama dengan 0, di mana Y antara 0 sampai 1. Lalu persamaan 44 ini persamaan 45, terus persamaan 46. Untuk orde yang epsilon kuadrat itu ini, do per do X dikalikan do pi 1 per do X ditambah do per do Y kalikan dengan do pi 2 per do Y sama dengan 0, di mana Y-nya itu antara 0 dan 1. Dan persamaan 48, lalu persamaan 49, kemudian orde epsilon pangkat 3, yakni persamaan 50,
persamaan 51 dan persamaan 52. Kita lakukan peninjauan ya tadi. Dan persamaan 53. Selanjutnya, persamaan 43 sampai 53 disederhanakan ke dalam model matematika. Penyederhanaan solusi dari deret asimptotik. Adapun langkah-langkah dalam penyederhanaan solusi dari deret asimptotik ke dalam model matematika sebagai berikut. Pada orde epsilon diperoleh persamaan 54. Do per do y dikalikan dengan do pi 1 per do y sama dengan 0. Itu kita integralkan terhadap y, sehingga diperoleh persamaan 55. Do pi 1 per do y sama dengan a. Dengan menggunakan kondisi batas 44, maka diperoleh a sama dengan 0, sehingga persamaan 55 menjadi do pi 1 per do y sama dengan 0. Untuk kondisi batas 46 sama seperti kondisi batas 44. Didapatkan do pi 1 per do y sama dengan 0. Selanjutnya, untuk kondisi batas 45 dengan do pi 1 per do y sama dengan 0 dihasilkan persamaan 57, yakni do pi 1 per do x sama dengan min eta 1 per f0. Kemudian diintegralkan persamaan 57 terhadap y, sehingga diperoleh persamaan 58. Do pi 1 per do x sama dengan do b per do x. Lalu kita turunkan terhadap x, sehingga do per do x dikalikan do pi 1 per do x sama dengan do per do x dikalikan do b per do x. Dengan menggunakan kondisi batas y sama dengan 1 pada persamaan 59, diperoleh persamaan do pi 1 per do x sama dengan do b per do x. Dari persamaan 58 dan persamaan 61 didapatkan ini. Maka persamaan 59 dan persamaan 60 menjadi do pi 1 per do x sama dengan min eta per f eta 1 per f0. Sehingga kemudian kita turunkan terhadap x menjadi persamaan 61. Pada orde epsilon kuadrat, substitusikan persamaan 61 ke persamaan 47, sehingga diperoleh persamaan 62. Kemudian persamaan 62 kita integralkan terhadap y, sehingga diperoleh persamaan 63. Dengan menggunakan kondisi batas 50, maka didapatkan fx, t sama dengan 0. Sehingga persamaan 64 menjadi persamaan 65. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 48, maka persamaan 65 akan diperoleh f0 sama dengan 1. Dengan f0 sama dengan 1, persamaan 66 menjadi do pi 2 per do y sama dengan do eta 1 per do xy. Lalu kita integralkan terhadap y, sehingga diperoleh persamaan 68. Dengan menggunakan kondisi batas 49 untuk persamaan 68, didapatkan persamaan 69. Sehingga persamaan 69 menjadi ini, persamaan 70. Pada orde epsilon pangkat 3 diperoleh persamaan 71. Lalu kita substitusikan persamaan 70 ke persamaan 71, sehingga didapatkan persamaan 72. Berikut.
Lalu persamaan 72 kita integralkan terhadap Y, sehingga diperoleh persamaan 73. Dengan menggunakan kondisi batas 53 pada persamaan 73, diperoleh E sama dengan do H per do X. Sehingga persamaan 73 menjadi persamaan 75 ini. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 51, didapatkan berikut. Lalu dengan F0 sama dengan 1 diperoleh ini. Kedua ruas kita kalikan dengan min 1, maka diperoleh sepertiga do 3 eta 1 per do X pangkat 3 dikurangi 2 F1 do eta 1 per do X ditambah 2 eta 1 dikalikan dengan do eta 1 per do X ditambah do H per do X sama dengan 0. Persamaan di atas juga bisa ditulis sebagai persamaan 76 berikut, yakni sepertiga eta 1 x 1 dikurangi 2 F1 eta X1 ditambah 2 eta 1 eta X1 ditambah HX sama dengan 0. Nah, persamaan 76 ini merupakan model matematika untuk gelombang permukaan yang berbentuk persamaan KdV dan memiliki solusi analitik yang berbentuk sekant hiperbolik, di mana eta X, Y adalah ketinggian permukaan fluida. Hx adalah representasi dari gundukan pada dasar saluran. Lalu F sama dengan perbedaan kecepatan aliran. Grimshaw dan kawan-kawan pada tahun 2007 menyatakan F adalah perbedaan kecepatan aliran, di mana F kurang dari 0 disebut aliran subkritis. Dan jika F-nya itu sama dengan 0 disebut aliran kritis. Jika F-nya lebih dari 0 disebut aliran superkritis. Pada keadaan Hx sama dengan 0 ini menunjukkan bahwa tidak adanya gangguan pada dasar saluran, sehingga persamaan ini dikenal dengan persamaan KdV. Di lain sisi, persamaan 76 dikenal dengan force KdV ketika Hx tidak sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.